Diduga melakukan praktek penggandaan uang, pasangan suami istri ditangkap polisi. Kualitas udara di DKI Jakarta masih menunjukkan parameter tidak sehat. Selamat malam pemirsa, warga Wawon di Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara terlibat bentrok dengan karyawan perusahaan tambang. Bentrok diduga akibat perusahaan menyerobot dan merusak lahan perkebunan cengkeh yang belum diganti rugi. Bersama saya, Megalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Bentrokan antara warga dan karyawan tambang PT Gemak Kreasi Perdana kembali terjadi. Setelah kendaraan alat berat perusahaan tersebut menggusur lahan dan merusak tanaman perkebunan di Desa Mosolo Raya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Warga dan karyawan perusahaan tambang terlibat adu mulut. Pengancaman dengan senjata tajam hingga aksi kejar-kejaran di lahan yang telah digusur perusahaan pun tak terhindarkan. Pemilik lahan mengaku perusahaan tambang menyerobot dan menghancurkan tanaman cengkeh yang sudah siap panen miliknya. Menerobos di lahan saya, kurang lebih 40 pohon. Bukti ini, lihat bukti-bukti yang diterobos oleh PT GKP. Sementara itu, Humas PT GKP membantah melakukan pengerusakan dan penyerobotan lahan milik warga Desa Mosolo Raya. Menurutnya, lahan yang dibersihkan itu merupakan milik perusahaan yang telah diganti rugi sebelumnya. Jadi kami yang bertanggung jawab. Oke. Manajemen ini tidak akan berbuat kalau kami sudah belum melakukan namanya ganti untuk tanam tumbuh. Iya, siap. Oke. Itu Ya, kami sudah lakukan siapa namanya kamu ganti untuk tanam kasih tumbuh. uang itu? Oke, siap. Sebutkan namanya. Ya itu, Pak. Siapa? Coba di antara Lampung dan sama Lare. Enggak. Antara Lampung sama Lare. Bentrokan antara warga dan PT GKP kerap terjadi sebab lahan yang diakui oleh perusahaan merupakan perkebunan milik warga yang sudah dikelola puluhan tahun. Selain itu, sejumlah warga juga menolak aktivitas tambang PT GKP karena telah berdampak buruk pada warga. Salah satunya, rusaknya sumber air bersih milik warga sekitar. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kejaksaan Negeri Subang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa menuntut agar Kejari Subang segera menangani kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Subang berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Subang. Aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan. Kericuhan ini dipicu masa aksi yang memaksa masuk ke dalam kantor Kejari Subang dengan mendobrak pintu pagar. Tidak hanya di kantor Kejari Kabupaten Subang, kericuhan juga terjadi di kantor Bupati Subang. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian dan Satpol PP Subang. Dalam aksi unjuk rasa ini, para pengunjuk rasa menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pungli yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Subang, Tatang Komara. Pangan ada indikasi pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat, yaitu Kepala Dinas Pendidikan langsung, yaitu memaksa dan mewajibkan teman-teman yang ada di sekolah menengah untuk membeli baju khususnya. Terkait tudingan pengunjuk rasa itu, Kadisdikbud Kabupaten Subang Tatang Komara membantahnya. Dirinya mengaku tidak pernah melakukan perintah apapun untuk membeli seragam batara atau batako. Saya ingin ada pihak yang memberikan pernyataan bahwa di mana saya memerintahkan, kepada siapa saya memerintahkan. Seumur saya menjadi kepala dinas,
Saya tidak pernah memaksakan sesuatu atau apalagi berkaitan dengan kepentingan pribadi. Usai berunjuk rasa, puluhan mahasiswa ini langsung membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat pihak keamanan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima keputusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman Ferdi Sambo. Selain itu, LPSK juga membuka diri untuk pengajuan perlindungan dan restitusi terhadap keluarga korban. Wakil Ketua LPSK memastikan bahwa LPSK telah membuka diri sejak awal bagi keluarga korban Brigadir Yosua untuk mengajukan permohonan perlindungan dan restitusi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dilakukan Ferdi Sambo. Namun hingga saat ini pihak keluarga belum mengajukan terkait restitusi bagi keluarga korban Yosua. LPSK memastikan bahwa pengajuan restitusi masih memungkinkan untuk diajukan, meski proses hukum kasus tersebut telah mencapai pada tingkat putusan kasasi Mahkamah Agung. Sejak awal perkara ini kami sudah menyampaikan tawaran kepada keluarga Joshua untuk permohonan perlindungannya. Tetapi pada saat itu hingga akhir persidangan tidak ada respon dari keluarga Joshua dan tentu menjadi hak mereka juga apakah ingin maju permohonan atau tidak. Tapi kalau seandainya permohonan itu ada dan kami dilindungi, tentu salah satu hak yang juga dapat diupayakan oleh keluarga korban adalah hak atas restitusi, yaitu ganti kerugian atas peristiwa pidana itu kepada pihak pelaku. Sementara itu, terkait putusan kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman terpidana Ferdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup, LPSK menerima putusan tersebut selama tidak ada lagi pemberian diskon hukuman bagi para terpidana lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Orang tua korban terjerat kabel fiber optik Sultan Rifat Al-Fatih bermediasi dengan pihak Bali Tower. Mediasi kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih, korban terjerat kabel fiber optik, mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Hadir pula perwakilan pihak Bali Tower dan tim kuasa hukum selaku terlapor atas. Kedua belah pihak bermediasi dengan ditengahi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kesepakatan karena sampai detik ini belum ada kesepakatan bersama, hanya kesepahaman saja. Adalah bahwa ini satu musibah yang harus segera polemik ini harus segera diakhiri. Sementara pihak Bali Tower mengaku siap jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dibahas yang 2 miliar itu gimana? Itu yang sementara sekarang ini kita tidak mau bicarakan itu. Ya. Yang penting buat kita sekarang ini kesepahamannya adalah Sultan. Mediasi lanjutan akan kembali digelar di Kemenko Polhukam dengan mengkaji biaya kompensasi yang diajukan pihak keluarga korban dan biaya pengobatan yang dihabiskan untuk mendapatkan kesepakatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Suami istri asal Purwakarta diamankan petugas kepolisian Polsek Limbangan, Garut, Jawa Barat. Diduga pasangan suami istri itu melakukan praktek penipuan dengan modus penggandaan uang. Inilah video amatir warga yang menggerebek suami istri asal Purwakarta, Jawa Barat. Tersangka digerebek lantaran melakukan praktik penipuan dengan modus penggandaan uang. Sejumlah warga yang menjadi korban tergiur dengan modus penggandaan uang yang dilakukan suami istri. Dengan janji akan mengembalikan uang yang sudah masuk, namun tak kunjung diterima korban. Bahkan salah seorang korban mengaku dirinya sampai menjual anak sapi miliknya karena termakan bujuk rayu tersangka. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polsek Limbangan atas dugaan penipuan. Usai menerima laporan, sepasang suami istri ini pun langsung diamankan pihak kepolisian. Masih dalam keadaan sehat ya, diamankan oleh warga, silakan menjemput dan informasi. Memang betul yang bersangkutan telah melakukan ya praktek modus penggandaan uang ya, dengan modus bahwa korban ini diiming-imingi akan mendapatkan uang banyak setelah melaksanakan ritual. Kini sepasang lansia yang menjadi tersangka praktik penipuan dengan modus penggandaan uang telah ditahan di sel tahanan Polsek Limbangan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Pasangan suami istri menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anaknya sendiri. Ibu terduga pelaku yang tewas dianiaya telah dimakamkan di TPU Kampung Setu Cilangkap Tapos, Kota Depok. Kesedihan menyelimuti keluarga saat jenazah SW, ibu rumah tangga yang tewas dianiaya terduga pelaku, yakni anak korban, di kediaman mereka. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Duka mendalam dirasakan keluarga atas meninggalnya korban. SW, ibu rumah tangga ini ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya di Jalan Takong Tapos, Kota Depok. Mulanya warga sekitar mendengar teriakan dari dalam rumah. Warga mencoba masuk dan mendobrak pintu kamar, lalu menemukan bapak dan anaknya bersimbah darah. Di belakang rumah warga menemukan sang ibu dengan luka di sejumlah bagian tubuh. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun polisi belum bisa meminta keterangan terduga pelaku karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara ayah pelaku juga masih dalam perawatan. Diduga penganiayaan bermula dari persoalan keuangan pada bisnis perusahaan milik keluarga korban. Dikelola oleh keluarga tersebut, termasuk anaknya juga turut dilibatkan dalam usaha tersebut. Tetapi di perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan ada sedikit masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Nah, intinya keluarga juga atau ayahnya ingin membenahi jangan sampai ada masalah dengan bisnisnya tersebut. Hingga kini, polisi masih menunggu terduga pelaku bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat, seorang balita tertukar. Mediasi dengan orang tua yang mengasuh anaknya alami jalan buntu. Sang ibu kandung laporkan kasus ini ke polisi. Seorang balita tertukar di sebuah rumah sakit Bogor, Jawa Barat. Hal ini baru diketahui oleh sang ibu setelah melakukan tes DNA sang anak. Sang ibu baru menyadari jika anaknya ini bukan darah dagingnya setelah mengetahui gelang pasien yang dipakai anaknya bukan namanya. Untuk mengonfirmasi, sang ibu meminta kepada suster untuk melihat CCTV rumah sakit namun tidak diperbolehkan. Pas udah gitu ditanya, ini bahwa gelang ini terus ketukar bayinya enggak? Kan gitu ya. Kalau gelangnya ketukar, bayinya juga ketukar enggak? Kata suster rumah sakit, dia ngelakkan, enggak, cuma ketukar gelang pada ketus-ketus katanya. Sampai dibilangin bayi nggak mau netek, sampai baju emang ketukar, saya ngasih kuning, pulangnya pink ya ke saya itu. Terus udah gitu minta lihat CCTV, nggak direspon, pada ditinggalin dari sama suster rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit membenarkan, namun menurut pihak rumah sakit kejadian ini sudah 1 tahun lalu. Peristiwanya ini yang terjadi sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi rumah sakit itu sendiri sebenarnya juga baru mendapatkan informasi secara resmi yang tahu betul itu adalah di bulan Mei 2023. Jadi 11 bulan yang lalu, setelah terjadi 11 bulan. Jadi rumah sakit itu baru dapat informasi soal ini. Selama ini rumah sakit tidak pernah tahu juga informasi itu. Terus katanya pernah ada perawat yang datang ke rumahnya menukarkan nama, gelang nama gitu. Iya, kita juga dapat informasi itu dari Ibu S ya. Dari Ibu S juga kita. Tapi benar dari sini kan, utusan dari sini? Ya, bukan utusan. Itu perawat mungkin datang karena tidak pernah ada informasi ke rumah sakit. Berarti dia inisiatif sendiri dong dari rumah sakit? Kami menduganya seperti itu. Terkait akan hal ini, sang ibu sudah berusaha bernegosiasi dengan orang tua yang mengasuh anaknya selama ini untuk saling menukar anak, namun ibu dari anak kandungnya sendiri ini enggan menukar meski sudah ada hasil tes DNA. Hingga kini pihak keduanya belum ada upaya mediasi lagi, sementara S, ibu kandung yang merasa anaknya ditukar, sudah melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang membantah pihaknya menjemput paksa sejumlah bayi dari Yayasan Selebgram Pratiwi Novianti yang viral di media sosial. Kadinsos Tangerang mengaku hanya mendampingi Kementerian Sosial. Maghrib, Pak. Udah, nggak apa-apa. Masuk mobil aja. Masuk mobil ya. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, memberikan penjelasan terkait video viral penjemputan paksa sejumlah balita yang ditampung oleh selebgram Pratiwi Novianti di perumahan Medland, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Menurut Mulyani, pihaknya hanya mendampingi petugas Kementerian Sosial dan Bareskrim Polri karena lokasi rumah penampungan anak-anak tersebut ada di Kota Tangerang. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang pun meminta warga tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Kemungkinan sedang ada permasalahan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan kita sebaiknya menunggu penjelasan atau hasil dari tim Bareskrim Polri. Ada Kemensos sendiri apa tuh Pak? Ya Kemensos mungkin karena semuanya terkait sosial, mungkin takutnya ada urusan sosial ya, dan diminta mendampingi tim dari Bareskrim Polri juga mungkin ya. Sementara itu, selebgram Pratiwi Novianti melaporkan kasus penjemputan paksa di yayasannya ke Bareskrim Polri 8 Agustus lalu. Bayi yang diasuh oleh Pratiwi merupakan bayi yang dilahirkan dari ODGJ dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun hingga kini belum ada penjelasan dari Bareskrim Polri atas laporan selebgram tersebut. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemprov DKI tidak bisa melarang maupun membatasi warga menggunakan kendaraan pribadi. Selengkapnya di iNews Malam.